Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Arman, Magister Kependidikan, selaku dosen pengampu media pembelajaran SD berbasis ICT, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vera Yulinda dengan ujung MPM 033 kelas 4A PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar media pembelajaran. Media adalah saluran komunikasi yang mempermudah untuk menyampaikan pesan berupa pembelajaran dari guru untuk siswa. Guru merupakan salah satu media karena dapat menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran. Seorang guru yang ingin menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran kepada siswa, yang pertama-tama harus ia lakukan adalah mengelola materi agar mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Setelah siswa mendapatkan pesan berupa materi pembelajaran, siswa harus memberikan feedback atau masukan dari pesan yang telah diberikan oleh guru. Pada saat penyampaian pesan, pasti ada gangguan, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Contoh yang dari dalam itu ada siswa yang berisik, serta mengantuk, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dari luar itu ada hujan yang menyebabkan tidak kondusif saat pembelajaran. Gangguan tersebut menjadi salah satu penyebab siswa tidak memahami dan tidak mengerti saat pesan berupa materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan adanya media dapat mempermudah guru untuk menyampaikan pesan. Misalnya ketika guru ingin memberitahu seperti apa bentuk gajah, dengan adanya gambar siswa dapat lebih memahami bentuk gajah seperti apa. Pada hakikatnya, belajar adalah mengumpulkan fakta-fakta. Contohnya pada sistem pencernaan manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia, faktanya terdapat mulut, tenggorokan, usus, dan lambung. Dan gabungan dari fakta-fakta adalah data, sedangkan informasi adalah fungsi-fungsi dari fakta-fakta pada sistem pencernaan. Contohnya, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Belajar terdiri dari input dan data. Belajar merupakan proses perubahan dalam diri seseorang yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang seharusnya perubahan itu bersifat permanen. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama itu ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang artinya, media pembelajaran membantu siswa menyampaikan informasi untuk mudah dipahami kepada peserta didik dengan kata-kata. Misalnya bisa dengan gambar ataupun video. Yang kedua itu ada mengatasi keterbatasan waktu dan daya indera. Misalnya, siswa dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Menimbulkan gairah belajar, yang artinya media pembelajaran yang bervariasi saat menyampaikan materi akan memotivasi siswa untuk giat belajar. 5. Memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. 6. Memungkinkan peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat. 7. Mempersamakan persepsi dan pengalaman antar siswa dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. 2. Memotivasi peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran berupa video atau alat peraga dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. 3. Menyajikan informasi, baik informasi dasar, pelengkap, ataupun pengayaan. 4. Menstimulasi dan interaksi peserta didik. Media pembelajaran yang interaktif seperti membuat kelompok dapat merangsang peserta didik dalam berpartisipasi diskusi. 5. Mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Media pembelajaran membantu dapat mengarahkan langkah-langkah proses pembelajaran peserta didik. 6. Mengontrol aktivitas belajar peserta didik, yang dimana saat melakukan pembelajaran daring, guru dapat mengontrol sejauh mana pemahaman peserta didik tentang pembelajaran. 7. Memberi penguatan, misalnya memberikan permainan edukasi untuk menguatkan pengetahuan konsep pembelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. 8. Memberikan simulasi. Dengan adanya media pembelajaran berupa model dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih nyata. 9. Melakukan penilaian. Contohnya seperti
melakukan ujian online. 10. Administrasi. Media pembelajaran mendukung termasuk administrasi. Contohnya pemberian penilaian. 11. Penelitian dan pengembangan. Menurut Robert, belajar yang utuh sama dengan lengkap dengan peristiwanya. Yang pertama, mendapat perhatian siswa. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu target. Yang ketiga, pengetahuan awal. Keempat, menyampaikan materi. Kelima, memberikan bimbingan. 6. Memberikan latihan. 7. Guru memastikan apakah siswa memahami materi atau umpan balik. 8. Penilaian pembelajaran. 9. Ketahanan dalam mengingat pembelajaran. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.